Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alia Junitra Berbela dengan NIM 08011382328089. Di sini saya akan membuat program rekursif, misalkan N-nya 4, kemudian outputnya yaitu 11 ditambah 22 ditambah 33 ditambah 44. Yang pertama, sedekutnya yaitu variabel N, kemudian total, tipe datanya integer. Kemudian function hitung dan tampilkan N integer. Kemudian variabel total sebelumnya, angka sekarang itu data integer. Begin masuk ke rekursifnya yaitu if n sama dengan 0, then hitung dan tampilkan diisi dengan 0, kemudian jika else, maka masuk ke begin total sebelumnya diisi dengan hitung dan tampilkan n-1. Angka sekarang diisi dengan n dikali 11, if n diisi dengan 1 dan write plus. Kemudian write angka sekarang atau cetak angka sekarang. Hitung dan tampilkan diisi dengan total sebelumnya ditambah angka sekarang, kemudian N untuk mengakhiri functionnya. Kemudian masuk ke fungsi mainnya yaitu begin, read, N, cetak output total yaitu hitung dan tampilkan write total N untuk mengakhiri program. Flowchartnya sendiri yaitu pertama fungsi mainnya start, kemudian N, kemudian hitung dan tampilkan cetak total N. Fungsi rekursifnya itu start, kemudian if N sama dengan 0, kemudian return 0, kemudian masuk ke sini integer sebelumnya yaitu hitung dan tampilkan N-1, integer angka sekarang yaitu N dikali 11, masuk lagi ke if N tidak sama dengan 1, maka cetak angka sekarang atau plus angka sekarang, masuk lagi ke proses, total sebelumnya ditambah angka sekarang N untuk mengakhiri function. Programnya yaitu saya lupa. Jadi programnya yaitu include IOStream, kemudian using namespace std, integer masuk ke fungsi rekursifnya yaitu integer n sama dengan hitung dan tampilkan integer n. If n diisi dengan 0, return 0. Jika else, maka total sebelumnya sama dengan total hitung dan tampilkan n-1, kemudian integer angka sekarang sama dengan n dikali 11. If n tidak sama dengan 1, maka cout tambah. Cout angka sekarang, kemudian return total sebelum ditambah angka sekarang. Integer main yaitu fungsi main atau fungsi utama integer n, kemudian masukkan jumlah angka sin n atau simpan di variabel n, cout output, kemudian integer total yaitu hitung dan tampilkan n, atau nanti akan memanggil hitung variabel hitung dan tampilkan ini nih. Sini saja totalnya. Cout sama dengan total. Kita running programnya. Misalnya jumlah angkanya yaitu 4. Maka outputnya yaitu 1 ditambah 2 2 ditambah 3 3 ditambah 4 4 yaitu 110. Untuk penjelasannya, kenapa dia tercetak seperti itu, yaitu yang pertama, inputkan dulu angkanya yang disimpan di variabel n. Misalkan tadi kan saya menginputkan
jumlah angka atau N-nya yaitu 4. Nah, kemudian cetak untuk outputnya proses memanggil fungsi ini tadi, fungsi hitung dan tampilkan. Cek masuk ke fungsi hitung tampilkan, kemudian cek kondisi apakah N sama dengan 0. N kan tadi 4, maka tidak memenuhi, maka masuk ke else, yaitu total sebelumnya sama dengan panggil lagi yang ini, hitung dan tampilkan N-1, yaitu 4 kurang 1 sama dengan 3. Jadi ulangi cek kondisi lagi apakah N sama dengan 0, tidak, maka masuk lagi ke else, total sebelumnya panggil lagi fungsi, hitung dan tampilkan, kemudian 3 min 1 sama dengan 2. Ulangi lagi, apakah N sama dengan 0, tidak, maka panggil lagi fungsi sampai jika ulangi cek ulangnya apakah N0 iya, maka memenuhi jadi hitung dan tampilkan yaitu 0. Nilai 0 kemudian dikembalikan ke pemanggilan rekursif sebelumnya sebagai total sebelumnya, yaitu total sebelumnya sama dengan 0. Kemudian kembali lagi manggil fungsi hitung dan tampilkan 1, di mana N sama dengan 1, kemudian cek kondisi apakah N sama dengan 0, tidak, maka ini total sekarang, maka total sekarang yaitu 1, ini angka sekarang nih, angka sekarang 1 dikali 1, 11, yaitu sama dengan 11, atau 1, kemudian cek lagi kondisi ini, apakah N tidak sama dengan 1, N sama dengan 1 kan, jadi tidak memenuhi, maka cetak sekarang, angka sekarang yaitu 11. Kemudian hitung dan tampilkan return hitung sebelumnya yaitu 0 ditambah angka sekarang 11, maka 11 balik lagi ke sini. Kemudian 2, apakah N sama dengan 2, tidak, maka else total sebelumnya hitung dan tampilkan sebelumnya yaitu 11, maka total sekarang atau angka sekarang yaitu N dikali 11. N-nya tadi kan 2. 2 kali 11 sama dengan 22. Cek kondisi lagi apakah N tidak sama dengan 11, N tidak sama dengan 1, N sama dengan 1 memenuhi, tidak sama dengan 1 kan tadi N-nya yaitu 2, tidak memenuhi, maka cetak plus, maka langsung cetak angka sekarang yaitu 22. Hitung dan tampilkan return yaitu total sebelumnya 11 ditambah 22 sama dengan 33. Kemudian balik lagi ke program awal, N sama dengan 3, cetak kondisi apakah N sama dengan 0, tidak, maka yang sebelumnya 22, 3 di sini, 3 dikali 1 yaitu 33. Kemudian balik lagi ke sini, if, masuk lagi ke if, apakah N tidak sama dengan 1, iya, tidak sama dengan 1, ya, memenuhi karena N-nya sama dengan 3. Ini tadi tidak memenuhi, maka cetak plus, kemudian langsung cetak, ini tadi angka sekarang yaitu 33. Return hitung sebelumnya tadi kan 33. Ditambah 33 lagi, yaitu 66. Kemudian N sama dengan 4, N sama dengan 0, apakah tidak, maka else 33, kemudian ke sini angka sekarang atau total sekarang 4 dikali 1 yaitu 44, ini 1, ini 1, N sama dengan 4 memenuhi, maka cetak plus, tambah, maka cetak 44. Hitung total sebelumnya yaitu 66 tambah 44, maka 110. Setelah itu keluar dari function dan cetak fungsi utama total, hitung dan tampilkan total yaitu hitung tampilkan 110, lalu program selesai.
Jadi outputnya 1, 1 ditambah 2, 2 ditambah 3, 3 ditambah 4, 4, yaitu 110. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mama. You don't even